Bicara soal laptop tipis dan ringan, biasanya spesifikasi yang ditawarkan itu ada kayak gimana ya, ala kadarnya aja lah gitu. Demi mengejar desain yang compact, sehingga menghasilkan performa yang bisa dibilang ya pas-pasan. Nah, oleh karena itu kali ini Pichel kedatangan sebuah laptop yang tipis dan ringan dari brand HP yang memiliki spesifikasi yang tidak biasa dan memiliki performa yang cukup mumpuni. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop tipis dan ringan dari brand HP, yaitu HP Pavilion Aero 13 BE0027AU. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5600U, RAM 16GB DDR4 dual channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 dengan shared memory sebesar 512MB, layar IPS panel 13,3 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA, dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk desain, laptop ini memiliki model yang clean dan juga simple banget. Seluruh permukaan bodi laptop ini tertutup dengan warna silver yang dinamakan HP sebagai natural silver. Dan HP juga mengeluarkan varian warna lain untuk laptop ini, yaitu warna warm gold, rose gold, dan yang terakhir ada ceramic white. Tampilan display panelnya seperti kebanyakan laptop lainnya, hanya terdapat sebuah logo HP bundar dengan glossy finish di bagian tengah, dan pada sisi bawahnya sama sepinya dengan bagian display panelnya. Hanya terdapat lubang-lubang untuk ventilasi dan juga speaker, serta dua pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini. Sedangkan untuk dimensi, laptop ini memiliki ukuran 29,7 x 20,9 cm, dengan ketebalan sekitar 1,7 cm dan berat sekitar 960 gram. Dan untuk material bodinya sendiri, HP mempergunakan campuran nih, yaitu logam magnesium dan juga aluminium alloy untuk display panel dan juga palm rest-nya. Sementara untuk bagian frame layar dan juga bagian bawah laptop ini terbuat dari plastik. Tapi walaupun udah ada alloy-alloyan gitu ya, ini masih terasa juga nih flex baik di area panel depan ataupun di area sekitar keyboard. Dan untuk bagian port, kita bisa temukan pada sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Dan kita mulai fokus dari sisi kiri, ini terdapat satu port HDMI 2.0, satu port USB Type-A 3.0, satu port USB Type-C 3.1 Gen 2, dengan power delivery dan juga display port 1.4 dan satu port audio 3,5 mm. Kalau kita beralih ke sisi kanan, terdapat hanya satu port USB Type-A 3.0 dan juga port charger yang dilengkapi dengan LED indikator. Di bagian layar, laptop ini memiliki layar IPS panel dengan ukuran 13,3 inci yang sudah mendukung resolusi WUXGA atau 1920x1200 dan juga refresh rate 60Hz. Panel layarnya sendiri ini memiliki kode AUO 6496 dari brand AU Optronics dengan color depth 8-bit dan juga akurasi warna yaitu 74,8% Adobe RGB, 99,8% sRGB, serta 73,4% DCI-P3. Layarnya ini juga memiliki brightness maksimum hingga 481 nits dengan kontras rasio sebesar 1316 berbanding 1. Meskipun masuk kepada segmen mid-level, tapi layar yang disematkan pada laptop ini tuh tergolong oke punya. Produksi warnanya nih cerah dan juga kalau kelihatan gitu tuh lembut banget. Tapi drawback-nya ataupun kekurangannya adalah kita nggak bisa pantengin lama-lama. Biasanya akan cepet lelah matanya kalau terlalu vivid gitu colornya. Dan untuk membalut layarnya terdapat juga bezel yang cukup tipis dengan ukuran 0,5 cm di bezel kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 1,2 cm di sisi bawah. Dan di mana 1,2 yang di bawah ini tuh masih ada juga disematkan logo HP kecil di bagian tengah. Kemudian untuk engsel layarnya pun memiliki dua buah engsel yang dikombinasikan ke tengah dan mendukung bukaan layar hingga 140 derajat. Engselnya tergolong cukup ringan dan bisa kita buka dengan satu jari. Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki 3 input device. Yang pertama adalah keyboard, di mana keyboard pada laptop ini memiliki tipe chiclet dengan model yang standar kayak laptop kebanyakan. Keycap disknya ini tergolong pas lah ya di jari, travel distance-nya juga masih oke, dan feel mengetiknya juga masih enak. Lebih menariknya lagi, keyboardnya ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 2 tingkat kecerahan yang bisa kita atur dengan tombol F4. Yang kedua adalah touchpad, di mana dengan ukuran 11,5 x 6,5 cm, touchpadnya ini terlihat cukup lebar dibandingkan
dibandingkan dengan bodi laptopnya itu sendiri. Berwarna senada dengan palm rest-nya, touchpad laptop ini tuh mengusung fitur Smart Gesture dan tanpa tombol klik kiri ataupun klik kanan yang terlihat secara fisik. Sayangnya tidak ada tombol untuk menonaktifkan touchpad laptop ini, sehingga kita harus masuk kepada setting dan matikan secara manual di situ. Dan yang terakhir adalah input device-nya, yaitu fingerprint sensor, di mana ini memiliki fingerprint sensor yang terletak di sisi kanan dari touchpad, persis di bawah jajaran dari keyboardnya. Dengan mengambil bentuk bujur sangkar, fingerprint ini tuh bekerja dengan baik sebagai tambahan pengaman pada laptop ini, daripada kita harus masukin password. Untuk urusan performa, laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 5 5600U dengan arsitektur 7 nanometer yang memiliki total 12 inti, yaitu 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, serta TDP yaitu sebesar 15 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 2,3 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,25 GHz. Berhubung tidak ada aplikasi ataupun setting tambahan yang bisa mendongkrak performa pada laptop ini, jadi untuk pengetesan kali ini, Pica lakukan dengan setting defaultnya dan tetap menghubungkan laptop dengan arus listrik agar performa maksimalnya bisa tercapai. Dan untuk pengujian pertama dengan Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 2.481 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 6 menit 58 detik untuk CPU test dan 9 menit 26 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.785 untuk Essential, 8.978 untuk Productivity, dan 4.905 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.415 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated GPU yaitu AMD Radeon RX Vega 7 dengan sharing memori default sebesar 512 MB yang dimana ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya, untuk grafik mendapatkan skor 980 dan CPU skor sebesar 4755. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 1112 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pica pernah review. Selanjutnya kita langsung tes dengan serangkaian game yang mewakili aneka genre. Dan untuk pengetesan ini tuh laptop masih tetap dicolokkan dengan adaptor listrik, dan juga untuk grafik setting ini kita set resolusinya di 1280x800 agar target untuk achieve 60 fps lah. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x800 dan juga setting normal. Average frame rate adalah 66,6 dengan maksimum 86,1 dan minimum 54,5 fps. Untuk CS:GO dengan resolusi 1280x800 dan juga setting medium, average frame rate di 90,3 dengan maksimum 120,6 dan minimum 49,5 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x800 dan juga setting high, average frame rate di 65,2 dengan maksimum 85,9 dan minimum 42,7 fps. Untuk eFootball 2022 dengan resolusi 1280x800 dan juga setting low, average frame rate di 58,0 dengan maksimum 60,9 dan minimum 23,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x800 dan juga setting ultra, average frame rate di 130,2 dengan maksimum 192,8 dan minimum 0,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x800 dan juga setting low, average frame rate di 34,9 dengan maksimum 47,8 dan minimum 12,9 fps. Untuk FIFA 22, sayangnya game ini tidak bisa dijalankan sama sekali dan langsung balik lagi ke home screen. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1280x800
10x800 dan juga setting low. Average frame rate di 56,6 dengan maksimum 60,1 dan minimum 30,5 fps. Untuk tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 12 menit 50 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB dari Micron-Tech. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 2,1 GB per second untuk membaca data, dan 1,1 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 56,4 MB per second untuk membaca data, dan 128,5 MB per second untuk menulis data. Dan urusan temperatur, laptop ini memiliki sebuah kipas di area sebelah kiri kalau misalnya kita lihat dari sisi bawah laptop, dan kalau misalnya dari atas ya pasti sisi kanannya. Kipasnya ini terhubung dengan sebuah heat pipe di area CPU-nya, dan juga udara segar dari bawah laptopnya akan dibuang melalui exhaust di area engsel. Dan untuk melihat temperaturnya, Pichel tes laptop ini di suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius, dan juga dalam keadaan laptop idle, maka laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,3 watt dengan CPU rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 44,6 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 2,8 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,0 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi CPU laptop ini tuh langsung naik di rata-rata 2,8 GHz yang juga masih naik turun antara 2,2 hingga ke 4,2 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 21,9 watt hingga menyentuh temperatur 74 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya langsung mengalami throttling dan dayanya perlahan turun hingga ke 14,9 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh stabil dengan rata-rata suhu di 49 derajat Celcius. Dan saat kita stress test, temperatur body di area keyboardnya berkisar di antara 36 hingga 37 derajat Celcius di sisi kiri dan juga maksimum di 40 derajat Celcius yang berada di sisi kanan. Sementara pada bagian bawah, suhunya mencapai hingga 33 derajat Celcius di grill ventilasi sebelah kiri dan 37 derajat Celcius di sisi sebelah kanan. Secara keseluruhan sih hasil pengetesan yang Pichel dapatkan di luar ekspektasi dari Pichel ya. Karena biasanya Pichel tuh harus banyak bersabar dalam ngetes-ngetes laptop dengan spek single GPU seperti ini. Tapi laptop ini tuh dalam dunia nyata, dalam pengetesan kita gitu ya, ini bisa menjalankan tes-tes yang Pichel berikan dengan baik. Palingan FIFA doang tuh yang nggak jalan. Nggak tahu kenapa, mungkin speknya kerendahan kali ya. Sektor audio, laptop ini memiliki dua buah speaker di bagian bawah yang menghadap ke bagian depan. Dan ini juga sudah mendapatkan tuning dari brand Bang & Olufsen. Jujur aja teman-teman, output audio ini Pichel bisa bilang berasa kurang lantang dan berasa flat banget. Kita coba tes di volume maksimal dan juga speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 82,3 desibel dan maksimal di 88,3 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari laptop HP Pavilion Aero 13 BE0027AU. Urusan webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Sebagai indikator, ada sebuah LED berwarna putih di sisi kanan dari webcam yang akan menyala saat sedang digunakan. Untuk kualitasnya ini lumayan jernih ya teman-teman, tapi ini dalam kondisi yang melimpah cahaya. Nah, kalau misalnya kita masuk kepada kondisi yang agak kurang-kurang cahaya gitu ya, kayak remang-remang, langsung banyak banget noise pada hasil tangkapan kameranya. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP Pavilion Aero 13 BE0027AU. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP Pavilion Aero 13 BE0027AU. Ini dengan resolusi 720p 30 fps dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri lumayan bagus, cuma noise-nya nih berasa banget dan juga untuk color balance-nya nggak terlalu bagus karena teman-teman bisa lihat di pojok sini udah langsung
putih banget karena banyak sumber cahaya di situ. Tapi ya at least buat yang ngincar mukanya terang, harusnya laptop ini bisa sih. Dan ada juga 2 mikrofon di atas yang buat bertugas menangkap suaranya. Oke, gitu aja. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini memiliki Wi-Fi chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8852AE yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi chipnya sendiri juga sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi sayangnya laptop ini tidak dilengkapi dengan port LAN, jadinya koneksi internet hanya bisa melalui jalur Wi-Fi doang, ataupun buat kita yang mungkin sudah punya dongle Ethernet gitu ya, Ethernet eksternal, bisa juga colokin pakai USB port. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal sebesar 43.000 mAh berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 9 jam 34 menit dari 100% hingga ke 3% baterainya. Dan kalau kita tes mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 33 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, ini bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya sebesar 19,5 volt dan juga 3,33 ampere dengan total daya sebesar 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 3 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 14 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan, dan juga nanti akan ada LED indikator di sebelah port chargernya. Namun tidak sampai di situ aja. Kalau buat teman-teman mau nge-charge, kita juga bisa pergunakan akan USB Type-C-nya untuk kita charge mempergunakan pin charger laptop yang lain yang ada Type-C ataupun kepada charger handphone kita. Tapi sekedar catatan, kalau wattnya tidak sebesar 65 watt, maka daya chargernya pun juga tidak akan secepat dari charger bawaannya. Di sektor upgrade, sayangnya laptop ini hanya menawarkan peningkatan di sisi storage saja, yaitu dengan disediakannya hanya satu slot NVMe ukuran 2280 yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512 GB. Opsi upgrade kita hanya bisa mengganti dengan SSD yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan untuk sisi RAM ataupun sisi memorinya, ini kita nggak bisa upgrade sama sekali karena modul RAM-nya sudah menyatu dengan motherboard. Dan ini kita nggak bisa upgrade sama sekali kepada spek yang lebih tinggi. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut daftar pribadi Pichel, laptop HP Pavilion Aero 13 BE0027AU merupakan laptop yang bisa menjadi bahan pertimbangan, terutama buat kita yang sering cari laptop yang tipis dan juga ringan, tapi tetap mau bisa diajak kerja keras. Seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi, hasil benchmark laptop ini benar-benar memuaskan untuk laptop sekelasnya. RAM 16 GB yang disematkan pada laptop ini bisa menjadi pendongkrak yang mumpuni bagi GPU-nya yang memiliki shared memory cuma 512 MB. Jadinya dengan spek segini, laptop ini sudah sangat mampu untuk melibas pekerjaan-pekerjaan berat ataupun game-game AAA sekalipun. Namun yang jadi catatan buat Pichel adalah karena desain yang tipis, maka port USB-nya pun menggunakan tipe kayak flap seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba flapnya patah ataupun misalnya rusak gitu ya alamat akan susah mau nyolok-nyolokin USB gitu. Tipis, tapi ya konsekuensinya tahu sendiri. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 13 jutaan di HP Online Store pada saat video ini Pichel buat. Jadi semoga aja ya nggak naik harganya pas waktu teman-teman nonton video ini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop HP Pavilion Aero 13 BE0027AU. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, kalau kalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, di mana kita akan bahas game-game arcade ataupun retro konsol. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Nice. Tipis nih tapi begini gimana nih?